saya bertemu dengan Syekh Ahmad Darwish, orang Mesir, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, dan saya pernah sebulan tinggal sama beliau sebelum beliau pindah ke mana-mana, ke Malaysia, ke mana-mana. Beliau bilang kepada kami, kitab Ibnu Taimiyah yang paling mendekati, yang bisa diislahkan dengan akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, itu kitab Al-Wasithiyah. Akidah Al-Wasithiyah. Dia menyebutkan di situ cuma 3 persoalan yang menurut dia belum bisa dikompromiin. Semuanya bisa kecuali 3. Nanti kalau umur kita panjang, kita bahaslah itu di sini. Ya, akidah Imam Asy'ari, akidah Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah kan mengatakan sesuatu yang Allah dan Rasul tidak katakan. Apa itu? Istawa bizatihi. Di Quran cuma sumastawa ala arsy. Allah istawa di atas aras. Udah, berhenti di situ. Jangan ngomong bizati. Kata bizatihi di situ ada kalam bid'ah. Nah, ini saya dapat hadiah tadi dari Ustaz. Siapa tadi? Ustaz Khalis ya? Oh, bukan. Ustaz Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya ingin mengangkat terkait isu yang dilontarkan oleh Dr. Rozi sekitar Ibnu Taimiyah, bahwa yang memunculkan bid'ah itu dengan memberikan istilah bid'atihi, karena di dalam Al-Quran katanya tidak ada bid'atihi, di dalam sunnah Nabi tidak ada bid'atihi. Padahal kalau kita cermati perkataan dari Dr. Rozi itu, paling banyak melanggar ya Dr. Rozi kalau saya perhatikan. Sejak kapan sifat 20 itu dari Al-Quran? Kan tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan bid'atihi yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, apakah memang benar seperti itu Ibnu Taimiyah? Walaupun hal itu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam atau ulama ketika itu, saya ingin mencoba menjelaskan tokoh-tokoh yang yaitu sejaman dengan siapa namanya, At-Tahawi. Kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah itu lahir tahun 661 Hijriah. Tapi ada ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang sudah meletakkan kata bid'atihi, yaitu sesudah kalimat istiwa, bid'atihi alal arsh. Nah, istiwa bid'atihi alal arsh ini, yang pertama muncul dari seorang ulama yang kita kenal dengan Abu Sa'id Utsman Ad-Darimi. Jadi Abu Sa'id Utsman Ad-Darimi, beliau seorang muhaddis. Kalau melihat dari usianya beliau, berarti beliau ini hidup sezaman dengan At-Tahawi, ya. Sezaman dengan At-Tahawi, karena At-Tahawi masih ada ketika itu, yaitu pada tahun, kan beliau meninggalnya tahun 322, kalau tidak 22 atau 23 ya, yang meninggalnya beliau itu.
Jadi Abu Sa'id Osman Ad-Darimi ini adalah seorang muhaddis yang kita kenal dengan Sunan Ad-Darimi. Hadisnya itu. Jadi beliau juga menyebutkan bahwa istiwa binafsihi itu makna lain dari kata bidzatihi gitu. Wa huwa binafsihi 'alal arsy. Nah, juga kan tidak ada di dalam Al-Quran wa huwa binafsihi 'alal arsy misalnya. Jadi kalau ini disalahkan oleh Gumari misalnya, itu Gumari sendiri yang sebenarnya tidak banyak membaca jika kita melakukan penelitian terhadap berbagai macam kitab itu. Yang kedua, kita mengenal seorang ulama Muhammad Abu Ja'far bin Abi Syaibah, ya, Muhammad Abu Ja'far bin Abi Syaibah. Beliau pun hidup di masa, yaitu hidup di masa At-Tahawi. Kita tahu Abi Syaibah juga seorang ulama hadis yang kita kenal, ya. Beliau adalah seorang muhaddis juga. Seorang muhaddis, ya. Guru beliau banyak, murid beliau juga banyak. Beliau juga menggunakan kalimat dengan wa fawqal arsy bidzatihi gitu. Nah itu. Jadi beliau itu Allah berada di atas ars bizatihi dengan zatnya gitu. Lah beliau hidupnya tahun 297 Hijriah. Jika dibandingkan dengan At-Tahawi, At-Tahawi itu meninggalnya 322. Ya, 322. Berarti At-Tahawi masih ada. Sama halnya dengan Abu Sa'id Osman Ad-Darimi tadi. Abu Sa'id Osman Ad-Darimi ya seperti itu. Yang hidup tahun 2080. Kita kenal juga yaitu Al-Haris Al-Muhasabi. Jadi Al-Haris Al-Muhasibi ini bahkan lebih muda sedikit dari yaitu At-Tahawi, karena At-Tahawi kan 232 itu. Bermazhab Abu Hanifah. Ini artinya masih sejaman dengan Abu Hanifah ini. Itu kalau kita lihat ketika menafsirkan alal arsh istiwa wa huwal qahiru fawqa ibadi aamintum man fis sama, beliau menyebutkan dengan kalimat bidatihi juga. Artinya bahwa orang yang memberikan makna bijatihi ini banyak sekali. Abu Umar At-Talamanki Al-Maliki, beliau hidup yaitu pada tahun 429 Hijriah. Jadi beliau hidup pada tahun 429 Hijriah. Belum lahir Ibnu Taimiyah. Beliau juga menggunakan kalimat istiwa bidzatihi alal arsy atau fauqal arsy bidzatihi. Kemudian As-Sijji Asy-Syafi'i, ya, yang lahir pada tahun 444 Hijriah, itu juga menggunakan kalimat Asy-Syafi'i ini, berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Annallaha subhanahu wa ta'ala bidadihi fawqal arsy wa ilmuhu bi kulli makan. Itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi Allah itu istiwa
di atas aras bidzatnya, dengan zatnya. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya pada semua tempat. Di tahun 558 Hijriyah, seorang syekh juga dari Asy-Syafi'i, Yahya Al-Imrani Asy-Syafi'i, berarti pengikut Imam Syafi'i juga beliau, ashabul hadis was sunnah, anna Allah subhanahu bidzalik bidatihi bainan an khalqihi alal arsi istiwa fawqa samawat. Lah itu aja. Jadi beliau mengatakan bidatihi, zatnya juga gitu. Jadi aneh orang yang menyebutkan Ibnu Taimiyah itu yang melahirkan kata bidatihi, berarti orang tersebut tidak pernah membaca kalimat. Alasannya kemudian apakah di dalam Al-Quran tidak ada? Terus sifat 20 di dalam Al-Quran dari mana itu? Kalau kita kaitkan dengan sifat 20 itu dari mana? Siapa yang mengada-ngada itu? Kan tidak ada juga itu. Apalagi dengan takwil-takwil yang itu sangat berbahaya ya. Allah, sifat-sifat Allah ditakwil sesuka hati misalnya. Sampai dikatakan qiyamuhu binafsihi. Dari mana itu kalimat qiyamuhu binafsihi? Apa bedanya dengan qiyamuhu bidzatihi? Itu kalau kita lihat dari cara berpikir Asy'ariyah ya. Di dalam kitab Asy'ariyah juga menggunakan kalimat bidzatihi, yaitu dalam kitab Al-Ibanah ada kalimat bidzatihi itu. Nah, sebelum lahir Ibnu Taimiyah, yaitu dalam Ibnu Shalah Asy-Syafi'i, kita tahu siapa Ibnu Shalah itu, yaitu yang lahir 643 Hijriyah, yang lahir 643 Hijriyah. Yang lahir 643 Hijriah ini, beliau juga menyebutkan seperti itu. Demikian juga beliau menyandarkan kepada Abul Hasan Al-Karji, yaitu yang lahir 532. Beliau menyebutkan hadihi aqidatu ahlus sunnati wa ashabil hadis. Jadi ahlus sunnati wa ashabul hadis itu menyebutkan seperti itu dengan kalimat bidzatihi itu tadi. Jadi mungkin ini hanya sekedar masukan kepada Ar-Razi itu biar tidak mudahlah menilai negatif terhadap Ibnu Taimiyah sebelum melakukan pencarian itu. Terlalu banyak kitab-kitab ternyata yang menulis tentang sifat Allah yang menggunakan bidzatihi itu dengan lafaz bidzat. Bidzat inilah yang banyak ditulis oleh kalangan ulama-ulama di zaman tabi'in ya, tabi'in dia. Kalau tabi'in ini kan 100 tahun, 200 tahun tabi'in itu. At-Tahawi itu masuk pada tabi'in, tapi masuk ulama salaf, sama dengan tadi itu, yaitu Haris Muhasib, itu dia ulama salaf. Selisihnya cuma sedikit saja dengan At-Tahawi gitu. Tapi mengeluarkan pendapat di zamannya Imam At-Tahawi, yaitu Haris Al-Muhasibi. Barangkali itu ya yang ingin saya sampaikan kepada Ar-Razi. Perlu pelacakan terhadap berbagai macam kitab akidah. Terlalu banyak kitab-kitab akidah itu. Kalau dikumpulkan itu ratusan kitab akidah. Jadi kalau yang dibaca cuman Asy'ariyah saja, itu jelas sekali
menunjukkan keawamannya di dalam kitab-kitab gitu. Perlu dilakukan berbagai macam studi banding, telaah mendalam untuk lebih mengetahui yang sesungguhnya agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Banyak kalimat-kalimat misalnya menggunakan Al-Quran gairu makhluk misalnya, kan juga tidak ada di dalam Al-Quran. Siapa yang begitu itu? Tetapi itu tafsir yang diterima sepakat seluruh ulama salaf. Sama halnya dengan kalimat bidzatihi itu. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi sepakat seluruh ulama salaf membenarkan hal itu. Dari zaman mulai tadi tahun 2043 sampai 200 berapa itu tadi? 551 Hijriah. Jadi 243 Hijriah sampai 551 Hijriah itu semuanya berpendapat fauqal arsy bidzatihi. Jadi Allah berada di atas ars dengan zatnya. Nah, ini bagi mereka yang sok tahu Wahabi. Jadi kitab seperti ini nih, tidak ada satupun kitab dari Wahabi itu ya. Dari kitabnya pengikut Imam Syafi'i malah itu. Tadi sudah disebutkan, kalau biasanya pendukung-pendukung Imam Syafi'i itu di belakangnya itu ada Asy-Syafi'iyah gitu. Ya, tapi pendukung bukan seperti supporter. Kalau supporter itu kan cuman apa ya, teriak-teriak itu supporter. Tapi kalau pendukung serta pengikut setia Imam Syafi'i itu orang yang mempelajari dengan disiplin ilmu untuk mengetahui kebenaran Imam Syafi'i. Mereka kemudian menyebutkan Asy-Syafi'iyah gitu. Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i. Itu ya. Jadi ini PR buat Ar-Razi gitu ya. Janganlah mudah melecehkan Ibnu Taimiyah gitu. Merendahkan Anda siapa gitu. Lahir tahun berapa gitu. Itu juga perlu dipertanyakan diri Anda itu. Berapa banyak guru Anda dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah? Berapa banyak karya Anda? Apa saja karya Anda? Siapa yang membaca? Dunia mana yang mengakui Anda? Kan begitu harusnya itu. Jadi melecehkan seseorang itu hal yang paling mudah. Enggak tahu kalau memangnya percaya reinkarnasi, orang-orang musuh-musuhnya Ibnu Taimiyah lahir di abad sekarang ini untuk menyerang Ibnu Taimiyah, lalu lahir Ibnu Taimiyah baru. Boleh jadi itu. Kalau kepercayaan seperti itu dipakai oleh kelompok-kelompok ahlul bid'ah ya. Ahlul bid'ah ini kan gampang percaya terhadap perkataan-perkataan yang bullshit itu. Jadi itu yang saya maksudkan. Apa yang saya katakan ini tidak lain sebagai pembelaan terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sudah pasti bukan sembarang orang. Jadi bukan maknanya bahwa apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah itu sudah didahului oleh ulama-ulama sebelumnya. Berarti Ibnu Taimiyah ini banyak sekali gurunya. Tidak sembarangan. Boleh jadi guru-guru itu tadi adalah guru-guru Ibnu Taimiyah itu. Kitab-kitab yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah. Sehingga mengilhami Ibnu Taimiyah menggunakan kalimat bidzatihi. Jadi guru Anda juga harus banyak belajar itu. Al-Ghumari juga perlu banyak belajar ya. Itu dari saya itu. Mungkin itu dari saya. Ya. Saya ini kan bukan jemaah yang suka teriak-teriak Wahabi ya. Jadi Wahabi. Saya jemaah yang patuh kepada Al-Quran dan patuh kepada As-Sunnah. Juga membaca sejarah, membaca asar sahabat,
asar tabiin saya baca itu, saya banding-bandingkan, bukan baru sekarang. Aduh, parah itu kalau kemudian orang seperti Anda mengoreksi kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Ya, ilmunya tak seberapa lah kalau dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah, apalagi masih dari kutipan-kutipan juga itu. Dari kutipan guru-gurunya. Itu juga boleh jadi bisa banyak kesalahan yang didapatkan dari guru-gurunya. Tidak tahu sejauh mana gurunya sentimennya terhadap Ibnu Taimiyah juga itu menjadi masalah, sehingga bisa melahirkan pendapat-pendapat yang terkesan melecehkan Ibnu Taimiyah. Dengan kalimat bidzat saja tadi itu nampak sekali bahwa apa yang diucapkan oleh Anda itu, ya, yang diucapkan oleh Anda tidak dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya pendapat. Juga berbandingkan Ibnu Taimiyah sekarang, kitabnya Ibnu Taimiyah dan Abu Hasan Al-Asy'ari, bandingkan, karena beliau banyak menyerang Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari yang saya katakan tadi itu waktunya dihabiskan untuk memahamkan Mu'tazilah dan Kullabiyah. Lalu waktu yang sedikit seperti apa yang bisa ditawarkan kepada umat ini, lalu tiba-tiba menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Kan lucu gitu ya. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.